Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari motor listrik. Kalau yang video sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip kerja dasar dari motor listrik. Sekarang kita akan melihat apa saja jenis-jenis dari motor listrik tersebut. Secara garis besar, motor listrik itu terdiri dari dua berdasarkan sumber tegangan yang dipergunakan, yaitu yang pertama itu sumber tegangan AC sehingga kita sebut sebagai motor listrik arus bolak-balik ataupun motor AC. Dan yang kedua itu adalah berasal dari sumber tegangan DC sehingga kita sebut sebagai motor arus searah ataupun DC. Nah, baik AC maupun DC itu ada pengelompokannya lagi. Yang pertama kita lihat dulu yang bagian DC. Nah, yang bagian DC ini itu ada dua, ada yang self-excited dan ada yang separately excited. Nah, bagian yang self-excited sendiri itu terdiri lagi menjadi bagian yang shunt ataupun paralel, bagian yang seri, dan bagian yang campuran. Maksud dari separately excited dan self-excited ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, untuk motor AC sendiri, itu terbagi menjadi dua, yaitu motor AC yang sinkron dan motor AC induksi. Motor AC induksi itu juga terbagi menjadi motor induksi 1 fasa dan motor induksi 3 fasa. Satu hal yang juga membedakan antara motor AC dengan motor DC adalah ukurannya. Jadi ukuran motor DC itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan motor AC. Sekarang kita bahas terlebih dahulu yaitu motor listrik DC. Kalau misalkan kita gambarkan ataupun pada kehidupan nyata, itu motor listrik DC itu yang paling sederhana adalah yang Ibu berikan pada gambar ini. Sekarang kita lihat apa-apa saja bagian dari motor listrik DC tersebut. Sama seperti motor listrik dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya di video yang sebelumnya, itu motor listrik terdiri menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bagian yang menghasilkan suatu medan magnet, ini kita sebut sebagai bagian stator. Pada bagian stator ini, kita bisa mempergunakan magnet permanen seperti yang bisa kalian lihat di contoh ini dia mempergunakan magnet permanen ya. Namun, magnet permanen ini biasanya digunakan untuk motor DC yang ukurannya kecil. Sedangkan kalau untuk motor DC yang ukurannya besar, itu kita mempergunakan magnet yang berasal dari prinsip elektromagnetik. Artinya di situ bahwa medan magnet yang dihasilkan pada rotor tersebut itu berasal dari suatu sumber tegangan yang dialirkan melalui suatu kumparan yang dihubungkan ke bagian stator tersebut. Jadi, setelah bagian stator ini, di antara kedua kutub itu kita berikan bagian yang bisa berputar, itu kita sebut sebagai bagian rotor. Dan bagian rotor itu kita sebut juga sebagai angker dinamo. Atau kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai armature winding. Nah, bagian ini tadi bisa berputar karena dia kita hubungkan dengan suatu sumber arus. Karena ini motor DC, maka sumber arusnya adalah sumber arus DC. Berarti ada kutub positif, ada kutub negatifnya. Nah, di sini masing-masing kutub ini dihubungkan ke bagian rotor atau angker dinamo melalui suatu komutator. Bagian komutator ini dijaga dengan adanya sikat ataupun brush. Jadi dari sumber tegangan DC ini dialirkan melalui sikat ke bagian komutator. Nah, bagian komutator inilah nanti yang terhubung ke angker dinamo ataupun bagian rotor kita atau yang kita sebut sebagai armature winding. Ini kalau misalkan cara kerjanya sama seperti yang tadi ya.
Ketika ada arus yang mengalir, maka di sini akan timbul gaya Lorentz satu ke atas, satu ke bawah yang menimbulkan adanya torka ataupun gaya putaran. Di sini, karena kita membutuhkan gerakan melingkarnya itu dalam bentuk yang reguler atau beraturan, maka kita membutuhkan banyak kumparan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini bukan hanya satu kumparan seperti ini, tapi ada banyak. Itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Tetapi di antara kumparan tersebut, itu kita beri baja. Jadi di antara kumparan satu dengan kumparan yang lain, itu kita beri baja. Baja ini fungsinya adalah untuk memperkuat interaksi dari fluks medan magnet. Sehingga dengan adanya perkuatan dari interaksi fluks medan magnet akan menghasilkan gaya dan torka yang lebih besar lagi.